Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Baitul Mukhlisin Al-Mukarram Bapak Haji Hasanuddin Siddiq serta pengurus lainnya, para jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Malam ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan baca umul kitab suratul Fatihah.
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, kita buka kitab Fikih Riyadul Badi'ah halaman 121 yang paling atas. Halaman 121 yang paling atas. As-sabi'u at-ta'arrudu li syai'in. Udah ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u at-ta'arrudu li syai'in min suyudil barri al-wahsyiyyati al-ma'kulati walau kharija ardil harami wala yajibul jaza'u fiha illa bil itlafi walau ma'an nisyani wa tajibu al-mumasalatu fi dhamaniha fala tujza al-badanatu anil ladhi wajabat fihi syatun wa yahrumu alal halali saydu harami Makkata wal Madinata wa wajjit taifi wa kada syajaruha mutlaqan wa nabatuha alladhi min sya'nihi an yanbuta binafsihi wala jazaa'a li syai'in min dzalika illa fi harami Makkah khassatan wala yadkhulu jazaa'us syu'uri fi jazaa'il adhafiri wala jazaa'us saydi fi jazaa'is syajari wan nabati walal aqsu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u dan yang ketujuh. As-sabi'u dan yang ketujuh. At-ta'arrudu ialah merintangi, menghalangi atau mengganggu. At-ta'arrudu
mengganggu, merintangi, menghalangi li syai'in terhadap sesuatu, li syai'in terhadap sesuatu, min suyudil barri, dari hewan buruan, dari hewan buruan, al barri yang ada di daratan, al wahsyiyati yang liar, yang liar. Kalau al wahsyah yang buas, buas sama liar beda ya. Al wahsyiyati yang liar, tapi al makulati yang boleh dimakan. Al wahsyiyati yang liar, al makulati yang boleh dimakan. Walau kharija, sekalipun berada, kharija di luar, ardil harami di luar tanah haram. Walau kharija ardil harami, sekalipun adanya di luar tanah haram. Wala yajibul jaza'u, dan tidak wajib, wala yajibu dan tidak wajib, al jaza'u hukuman atau balasan, fiha padanya tadi, pada at-ta'arrud, pada menghalangi, illa kecuali bil itlafi, dengan merusaknya, illa bil itlafi kecuali dengan merusaknya. Walau ma'an nisyani, sekalipun dengan keadaan lupa. Watajibu dan wajib, al mumasalatu yaitu menyamakan. Watajibu dan wajib, al mumasalatu sama atau menyamakan, fi dhamaniha dalam menanggung hewan buruan tersebut. Fala tujzi'u, kayaknya bukan tujza tapi tujzi'u. Fala tujzi'u, maka tidak cukup balasannya, al badanatu seekor onta, anil ladzi wajabat fihi syatun, dari yang wajib padanya syatun, satu ekor kambing. Wa yahrumu dan haram, wa yahrumu dan haram, alal halali, alal halali bagi orang yang halal, artinya tidak sedang berihram. Wa yahrumu dan haram, alal halali bagi orang yang sedang tidak berihram, apa? Saidu harami Makkata, saidu harami Makkata, yaitu memburu, ya, memburu hewan-hewan yang ada di tanah haram, kita di Mekah, wal Madinati dan juga di Madinah. Wawaji termasuk juga wajid Taifi, yaitu angsanya tanah Taif. Angsa kayak apa? Angsa bebek ya, kayak bebek ya, kayak soang gitu. Wawajid Taifi dan angsa at-Taifi, tanah Taif. Wakada syajaruha, dan begitu pula tidak boleh apa? Syajaruha, memetik pohonannya, ya, memetik pohonannya, menebang pohonannya, mutlaqan secara mutlak, wa nabatuha dan juga tumbuhan-tumbuhan, alladzi min sya'nihi, alladzi min sya'nihi yang dari keadaan tumbuhan tadi, an yanbuta binafsihi, tumbuh dengan sendirinya. An yanbuta binafsihi, tumbuh dengan sendirinya. Wala jazaa, dan tidak ada balasan, tidak ada hukuman, li syai'in, ya, untuk sesuatu, min dalika dari yang demikian itu,
illa kecuali fi harami Makkah khassatan, kecuali di tanah haram Mekah pada khususnya. Wala yadkhulu dan tidak masuk, wala yadkhulu dan tidak masuk jazaa'us syu'uri, balasan menghilangkan rambut, mencabut rambut, mencukur rambut, fi jazaa'il adhafiri, ya, kepada balasan memotong kuku, fi jazaa'il adhafiri, kepada balasan memotong kuku. Wala jazaa'us saidi, dan tidak ada balasan yaitu memburu binatang, fi jazaa'is syajari, ya, pada balasan memotong pohonan, wan nabati, dan tumbuh-tumbuhan, walal aksu, dan kebalikannya. Wallahu a'lam bishawab. Bacaan kita masih lanjutan yang diharamkan dengan sebab ihram. Nah, ini buat jamaah yang mau berangkat haji, ya, bisa diperhatikan kembali larangan-larangannya. Kenapa? Karena ini sangat berarti sekali, sangat bermanfaat. Jika dari 7 larangan ini kita langgar, maka kita harus mengeluarkan dam, ya. Damnya itu ada yang 1 ekor unta, ada yang 1 ekor sapi, ada yang 1 ekor kambing. Atau bisa juga dengan puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 harinya di kampungnya, ya, di kampungnya di Indonesia. Nah, itu tinggal pilih tuh. Makanya kan sayang-sayang kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang dari 7, ya, macam tersebut. Nah, ini, ya, kita bawa duit nggak banyak, sementara kita harus bayar dam, ya. Nggak usah unta dah, kalau unta mahal, ya, karena unta itu hanya buat orang-orang yang jima, buat orang yang bersetubuh di saat dia melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya. Nah, itu aja. Di saat dia melaksanakan haji atau umroh, maka 7 larangan ini berlaku. Tapi kalau tidak melaksanakan haji atau tidak melakukan umroh, nggak masalah, ya. Memang kapan pelaksanaan hajinya? Itu yang kemarin kita bahas tuh. Persiapannya itu dari mulai tanggal 8, ya. 8 nih persiapan nih, masih boleh tuh. Nah, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, itu 6 hari itu adalah saat-saat kita menggunakan kain ihram untuk melaksanakan ibadah haji. Kita udah mulai kain ihram nih. Saat kita mau wukuf di Arafat, nah itu udah mulai tuh. Hati-hati tuh. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik. Sampai hari tasyrik, ya, sampai hari tasyrik. Nanti setelah hari tasyrik selesai, ya, kegiatan-kegiatan yang lain boleh. Kegiatan-kegiatan yang lain boleh, termasuk berhubungan suami istri itu dibolehkan, ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu saja, ada waktu tertentu. Nah, saya ulangi lagi. Dari 7 macam yang diharamkan di saat kita ibadah haji ataupun umroh, yang pertama adalah al-lubsu amdan, memakai pakaian dengan sengaja buat orang laki-laki. Kenapa? Karena orang laki-laki saat haji dan umroh itu hanya mengenakan 2 lembar kain ihram saja, atas bawah. Celana dalam nggak pakai, kaos kutang juga nggak pakai. Apapun bentuk celana dalam yang menutupi kemaluan jangan dipakai. Kan sekarang ada yang bilang ada celana kertas, ya, ada celana kertas yang nggak pakai jahitan katanya. Ya, ada juga pokoknya bahan kain yang tidak ada jahitan. Udah nggak usah, pokoknya ikutin aja, udah kain ihram 2 atas bawah, nggak pakai celana dalam, nggak pakai kaos kutang, nggak ada apa-apa. Itu aja udah kain ihram. Soal kain ihram macam-macam modelnya. Ada yang agak tebelan, ya, ada kain ihram yang memang biasa digunakan buat
bungkus atau mengkapani mayat jenazah, itu juga bisa dipakai. Yang penting kain putih ihram dan tidak ada jahitannya, nggak ada jahitannya ya. Kalau orang kita rata-rata yang model kayak anduk, walaupun ada juga yang mungkin menggunakan kain putih buat orang buat ngapanin orang mati, ada ya. Cuman dia kebayang kalau dia nggak panjangan lebih panjang lagi, dia akan kebayang bagian pantat kita. Ya, bagian depan mungkin ketutup karena dia bisa dua lembar kan. Ini dua lembar begini kita ini, dari sini nutup, sini nutup. Nah, kalau yang di belakang kan bisa selembar doang, makanya agak panjangan dikit. Tapi kalau kain ihram yang model anduk, insya Allah dia udah tebal, walaupun di sininya cuma selembar doang, karena di sini nanti dia ya yang banyak menutupi sini. Nah, saat kita melakukan haji atau umroh itu juga harus hati-hati, jangan nongkrong sembarangan. Ya, jangan nongkrong sembarangan. Sebab banyak orang-orang yang kadang-kadang nggak memperhatikan bagian bawah. Ya, dia begitu lagi ihram dia enak aja main duduk, angkat si lagi ini. Wah, itu burungnya nggak terbang. Nah, itu banyak dan itu sering terjadi. Kenapa? Nggak sadar. Kadang-kadang kita kalau yang begitu kita ingetin. Kalau orang perempuan kan cuman begini doang, kagak berani ngingetin. Kalau saya berani ngingetin, bang. Baru dia tahu, dia sadar tuh. Ya, banyak orang-orang yang kayak gitu. Sebab kalau perempuan kan enak, dia tertutup semua rapat. Ya, rapat semua. Tapi kalau laki-laki enggak. Al-lubsu amdan, memakai pakaian selain dari 2 helai kain ihram itu kena dam. Ya, gara-gara pakai celana kolor doang, celana kancut kan harus motong kambing kan sayang banget ya. Sayang banget, kita buat bekal, buat jajan, buat oleh-oleh, kena motong kambing tuh. Nah, kemudian fayahrumu 'ala dzakar. Itu haram buat laki-laki satru ra'sihi, menutup kepala. Jadi nggak boleh pakai peci, mau peci apa ke pun nggak boleh. Apalagi kain ihramnya diginiin, ya karena panas. Kain ihramnya diginiin, nggak boleh nih, kena dam juga nih. Ya, kena dam juga, hati-hati tuh, begini. Ya, kalau pakai payung masih ada khilafiyah. Kenapa pakai payung ada khilafiyahnya? Karena payung nggak nyentuh langsung ke kepala, kan begitu payung di sini nih. Nah, itu ada. Kemarin di video ada tuh orang yang bikin payung tapi diikat di sini pakai besi. Nah, besi kecil, belakang juga. Jadi sambil di sini diikat. Tek gitu, dia jalan nggak kepanasan. Nah, cuman ribet, ngeganggu orang lain. Kan dia lebar ngeganggu orang lain yang memang orang mau terburu-buru, orang yang sedang jalan. Kalau kondisinya sepi mungkin bisa aja, tapi kalau kondisi rame, orang bawa payung aja kan kadang-kadang ya, dia payung kan nggak mungkin dia tinggi terus. Kadang-kadang dia pegal, dia begini. Nah, saat orang lewat kena payung, bisa jadi matanya yang kena atau yang lainnya, kan orang beda-beda. Kalau apalagi kita bawa payung, kita orang pendek ya, sementara banyak orang-orang Arab, orang-orang luar negeri yang tinggi-tinggi, itu payung kita ditepak sama dia. Kenapa? Ganggu orang. Oh, makanya panas nggak masalah, panas apalagi besok. Makanya tanam mental semangat ya untuk ibadah haji. Pokoknya apapun kondisinya saya harus sempurnakan ibadah haji, karena besok bisa jadi di atas 50 derajat, panasnya luar biasa. Kemarin aja bulan Syawal aja udah panas saya ya, apalagi besok. Nah, ini bukan nakutin tapi persiapan ya Pak Haji ya, biar banyak vitamin ya, banyak suplemen yang bisa kita minum. Siapin mental, jangan bilang panas banget, jangan tambah panas ntar. Bilang aja adem, walaupun bohong. Ya kan bohong, orang lebih panas kita bilang adem, tapi ntar jadi adem buat kita. Ya, waduh, masya Allah, adem banget. Jadi adem. Kenapa? Karena kita bilangnya adem, tapi kalau kita bilang nggak panas, kita bilang panas, jadi panas. Tuh, di sana begitu. Ya, makanya macam-macam, hati-hati. Ya, hati-hati orang yang haji dan umrah tuh jangan ngomong asal sembarangan. Ada jamaah saya dulu pernah, ya, pokoknya di sana jangan sampai kita lalai ibadah, semenit pun jangan sampai ketinggalan kita ibadah. Woi, saya bilang mantap nih, semangatnya luar biasa. Baru umur sekali sakit, tapi ngerokoknya kuat.
Saya bilang ente ya kemarin bilangnya semenit pun nggak bakal ketinggalan ibadah. Oh ternyata semenit pun nggak bakal ketinggalan rokok. Wah, saya seledekin, malu dia. Rokoknya kuat, giliran ibadahnya sakit. Tuh makanya nggak boleh sombong. Jadi kalau panas ya udah alhamdulillah. Alhamdulillah aja udah, jangan kata apa-apa, jangan. Ya, yang enak, yang nggak enak bilang enak. Yang enak bilang masya Allah, nikmat gitu ya. Gitu aja udah. Nah, satru roksi. Walubsul makhit, memakai pakaian yang berjahit juga nggak boleh. Fi ayyi udwin min a'dha'ihi. Ya, di anggota mana aja juga nggak boleh. Ini ngingetin lagi nih walaupun ini udah pernah ya. Wa yahrum 'alal unsa satru wajhiha. Nah, perempuan nggak boleh menutup wajah. Ya, kecuali wajah nih yang kita biasa pakai, perempuan biasa mukena pakai buat sholat, ini harus terbuka. Cadar sekalipun kata Imam Syafi'i itu makruh. Ya, bahkan dia mengatakan haram. Jadi terbuka, ya terbuka. Telapak tangan kelihatan. Ya, kalau mau pakai sarung tangan di sininya aja di atas. Jangan ketutup semua kayak orang naik motor. Jangan kayak orang naik motor berarti ketutup. Ini harus terbuka. Nah, di situ dikatakan walubsul qaffazi fi yadiha. Tuh, memakai sarung tangan enggak boleh. Jadi sarung tangannya ada yang buat nutupin atas telapak tangan aja. Sininya harus terbuka. Gitu ya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua apa larangannya? Ad-duhnu li syai'in min sya'rir ra'si. Enggak boleh pakai minyak-minyakan. Minyak rambut enggak boleh tuh. Ya, tapi kalau sebelum umroh ya, habis mandi, niat ntar mau jam 10 mau umroh, mandi pagi-pagi jam 8, pakai minyak rambut, boleh. Pakai deodoran, boleh, ya. Nah, yang penting sebelum niat. Tapi kalau udah niat, nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala, begitu udah niat haji atau umroh, udah nggak boleh tuh. Mau minyak apa juga nggak boleh, minyak kelapa juga nggak boleh. Ya, hati-hati tuh. Termasuk nanti kalau kita habis makan, kita pakai sabun sunlight juga nggak boleh. Oh, kena dam juga tuh. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati tuh. Nah, kemudian yang ketiga, at-tatayyubu amdan. Memakai minyak wangi amdan dengan sengaja. Dengan sengaja. Berarti kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya. Yang dimaksud nggak sengaja gini. Kita lagi ihram, ya. Tiba-tiba ada orang yang pakai minyak wangi. Kita dicolekin, kan kita nggak sengaja. Nah, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita sengaja, bagi dong, colekin, kena dam, tong kambing. Tuh, cuman begitu doang, ya. Nah, kalau mau pakai minyak wangi, berarti sebelum niat, kan ihramnya semprot dulu, pakai minyak wangi. Ya, badan kita juga semprot dulu pakai minyak wangi. Walaupun ntar begitu udah saatnya umroh, kondisi panas, ya mungkin minyak wanginya udah hilang lagi, baunya, nggak apa-apa. Di sana kita nggak berkeringat cepat hilang, beberapa menit juga hilang. Kita pakai baju, pakai kaos. Kalau di sini kan kita pakai kaos kutang basah, ya itu bisa kita ganti. Kalau di sana basah, ntar pulang kering. Udah badan kita juga nggak terasa bau, nggak lembab lagi, nggak kering aja. Makanya baju cukup satu baju bisa buat 3 hari. Iya, satu baju bisa buat 3 hari. Kenapa? Karena di sana kondisinya nggak panas kayak di Jakarta, lembab, ya kayak di Indonesia. Di sana kering, ya enaknya gitu. Tapi panasnya mantep, ya. Nah, yang ketiga at-tatayyub. Makanya di saat kita haji dan umroh kita nggak boleh pakai minyak wangi. Termasuk saat kita tawaf, kita jangan mendekat ke kiswah Hajar Aswad. Ya, kan saya pengen megang Hajar Aswad entar. Kalau udah tahallul, ya boleh. Atau di hari-hari lain, ya di hari lain. Misalnya, besok nggak ada kegiatan apa-apa nih. Saya pengen cium Hajar Aswad. Kalau orang laki-laki harus pakai kain ihram lagi, ya pakai kain ihram. Tapi nggak apa-apa pakai celana. Cuman ketutupan kan, bukan nggak ketahuan sama askar. Masuk. Nah itu boleh mendekat karena kondisinya bukan dalam keadaan umroh. Kalau dalam keadaan umroh jangan mendekat kiswah karena kiswahnya itu wanginya dikasih minyak wangi. Jadi kalau kita pegang apalagi Hajar Aswad tuh, Hajar Aswad kan diminyakin terus tuh, diminyakin. Nah kalau kita cium masuk kena minyak kita, kena dam terakhirnya, ya itu namanya sengaja. Kecuali kita terdesak-desak,
nggak sengaja akhirnya kita mepet ke Hajar Aswad, ya, kena dindingnya, kena kiswahnya juga. Itu nggak apa-apa karena nggak sengaja. Nah, yang nggak boleh tuh disengaja. Kemudian yang keempat, al-jima'u, yaitu bersetubuh, wa muqaddimatuhu, dan pembukaannya. Pembukaannya apa? Orang bersetubuh, cium-ciuman. Ini juga nggak boleh nih. Kalamsi wat takbil wal mu'anaqah, seperti pegang-pegangan, wat takbil, cium-ciuman, wal mu'anaqah, dan juga peluk-pelukan. Ya, wa yahrumu al jima'u walau bi ghairi inzalin. Haram berjima, bersetubuh saat kita haji atau umrah, udah niat, ya udah pakaikan ihram, ya, kemudian bersetubuh, sekalipun tidak keluar mani, itu hukumnya haram. Dikerjain juga udah wajib kontak. Tuh ya, makanya hati-hati, dijaga ya, nggak lama, cuma 6 hari, kan 40 hari di sana, ya, 40 hari. Nah, kemudian yang kelima akdun nikahi, akad nikah juga nggak boleh tuh, ya, walaupun nikahnya di depan Ka'bah nggak boleh. Tapi kalau di saat kondisi santai, wah nggak ada kegiatan nih, ya, nggak ada kegiatan, kemudian ada saudara kita yang Ustaz ajak, ya ikut ya jadi saksi. Kayak saya tahun berapa itu pernah diminta sama Kiai Zainuddin, Ustaz jadi saksi ya. Wah, memang nyarinya susah karena kita mau masuk ke Masjidil Haramnya juga agak susah kan. Tapi karena dia minta, buat jadi saksi, dijagain tuh sama askar, karena kita udah konfirmasi dulu, minta tolong sama askar, tolong dijagain. Nah, di situ akad nikah. Saksinya orang banyak. Iya, orang-orang lagi tawaf pada ngeliatin gitu. Kenapa lagi saksinya kita? Lumayan 200 real. Tuh kalau dikasih, tapi saya dikasih kemarin tuh. Lumayan ya, orang cuma saksi doang. Ya, sah ya. Saksi kan gitu doang udah. Ya, itu ada tuh. Cerai juga orang nikah di. Juga dia bilang katanya kalau di Mekah di depan Ka'bah nggak cerai, itu artis banyak yang nikah di depan Ka'bah, ya. Giliran cerai juga sama aja. Memang wataknya keras juga, emang bisa lembut kagak. Orang bisa jadi pulang haji malah wataknya makin keras. Bukan makin mabrur, makin mabur. Ya hatinya kan gitu. Bisa jadi itu. Nah, jadi akad nikah itu nggak boleh. Fayahrumu nikahul muhrim. Nah, nggak sah nikahnya. Di samping haram, nikahnya nggak sah. Walaupun sakral, ya di depan. Tapi saat lagi haji, ya, lagi haji atau lagi umroh atau lagi tawafnya tawaf umroh nih, bukan tawaf biasa, ya, itu nggak boleh. Tapi kalau lagi kondisi nggak ada kegiatan, kita udah punya rencana selain daripada haji dan umroh, kan haji umroh itu kan tadi saya katakan intinya di hari berapa ya? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Selain daripada itu kan bebas. Nah, di hari-hari bebas itu boleh kita lakukan. Sah, lagi nggak usah harus nggak usah harus di depan Ka'bah, orang banyak juga. Di hotel aja udah enak. Ya, di hotel nikah. Nah, sama juga kan di Mekah juga ceritanya kan. Cerita di Mekah juga, nikah di Mekah. Di Mekah juga ceritanya walaupun di hotel. Gitu ya. Di Ka'bah agak susah konfirmasinya dengan askar karena saking banyaknya orang yang ya muter ya tawaf gitu. Nah, jadi nikahnya nggak sah, walaupun sakral resmi nggak sah. Ya, wala yanaqidu li nafsihi, nggak sah buat diri sendiri, wala li ghairihi, juga nggak sah buat orang lain, wala bil wakalati, atau mewakilkan. Misalnya ada orang punya anak, dia nggak ikut ke Mekah, nggak ikut haji karena biayanya gede. Yaudah, kamu aja nanti begitu udah sampai ada walinya, ya, walinya nggak datang nih, walinya di Indonesia, pakai telepon, bil wakalah kan, pakai wakil tuh, atau wakil serahin ente, ya, ente nanti yang nikahin, ya, ijab kabul. Itu namanya wakalah, berwakil. Nah, ketika nanti di sana nikahin saat haji atau umroh, nggak sah juga. Ya, pokoknya mau model bagaimana nggak bakal sah. Buat diri sendiri, buat orang lain, berwakil juga nggak sah. Ya, nah tuh walau kanat ammatan. Kemudian yang keenam, idzalatu syai'in minasy'ari au minal adfari. Menghilangkan sesuatu dari rambut atau kuku. Bi ayyi tariqin min turuqil izalati. Dengan cara apa aja? Rambut misalnya kita biasa nyabut, ada begitu lagi haji umroh,
Ya, biasanya kalau ubon kan gatel ya, suka gatel gitu, suka gatel gini kita tuh cabut, kena dam tuh, ya kena dam tuh, walaupun cuma satu, apalagi tiga. Nah, kuku suka iseng kita, ya suka iseng kalau lagi begini aja kan kadang-kadang kita ada orang bangun, kuku mulu, kenapa? Karena kakinya dikopek-kopehin, gitu. Nah itu juga hati-hati juga tuh, ya yang begitu-begitu, apalagi saat kalau misalnya umroh nih. Kita dari Madinah ke Mekah, itu kan perjalanan yang 6 jam, ya 6 jam. Kemudian di mobil kita kadang-kadang suka lupa kuku kita panjang, kita gigit-gigit, atau kuku kita panjang yang kaki sambil duduk nggak terasa kita gini-giniin, itu kena dam. Hati-hati, makanya benar-benar disiplin benar-benar tuh orang yang melaksanakan haji. Itu sebenarnya latihan semuanya. Latihan kedisiplinan buat kita semua, ya. Jadi dengan cara apa? Mau pakai gunting kuku kek, atau dengan dikelep, dikopek tuh, ya, atau rambut dengan cara dicukur, dipotong atau cabut juga nggak boleh. Ya, makanya hati-hati saat kencing juga begitu. Bulu yang bawah cenderung kalau lagi kencing saat istinja, nah ini suka rontok. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya, kalau nggak sengaja kan kita misalnya ya namanya gatel, kita nggak tahan, kita garuk, taunya rontok, nggak apa-apa. Tapi kalau dia ragu-ragu, ya rontok lagi. Udah, dia punya duit berapa real? 10 real, udah kasih tukang sapu tuh. Tukang sapu banyak kan, ya di jalanan, di pinggir jalan tuh, atau di Masjidil Haramnya, atau di Nabawi nanti kasih tuh. Buat apa? Buat nyempurnain tadi kita kekurangan. Gitu. Makanya banyakin real pecahan kecil, ya, banyakin yang 1 real, ya. Kalau kita mau masuk Masjid Haram, banyak pengemis banyak di sana. Di area Tawaf aja Masjidil Haram pengemis banyak. Di luar juga banyak, ya. Di Masjid Nabawi nggak banyak pengemis, cuman tukang sapunya pada berdiri gitu, nggak minta, nggak kayak di Mekah. Di Mekah kalau kita lagi tawaf suka diginin, suka gitu. Ibu-ibu pakai pakaian hitam-hitam tuh, suka begitu. Bapak juga begitu juga, ya. Nah, di jalanan saat kita mau ke hotel banyak orang-orang yang tangannya buntung, atau orang-orang hitam yang duduk reo sambil baca apa aja tuh buat ngarepin ininya. Tapi kalau di Madinah enggak. Di Madinah nggak ada pengemis, cuman tukang sapunya pada diri megang pengki sama megang sapu, bukan sapu kayak kita, bukan, ya, megang sapu diri. Nah, kalau orang kasih mengarepin dia nungguin orang pada ngasih. Nah, itu kesempatan kalau kita pengen berbagi sama mereka, ya, lagi gitu. Nah, ini ya, itu yang keenam, menghilangkan rambut atau kuku dengan cara apa aja. Nah, hati-hati tuh, ya. Nah, yang ketujuh yang tadi kita baca ini adalah menghalangi binatang darat yang liar, tapi binatang itu boleh dimakan. Seperti misalnya apa? Burung. Ya. Nah, di sana kan di tanah haram tuh kan Mekah, Madinah kan banyak burung tuh. Ya, kalau kita kasih makan ya udah kasih makan aja, jangan kita pukul-pukul tuh burung, terbang terus kita pukul, menghalangi terbangnya dia. Nah, itu nggak boleh tuh, itu nggak boleh, ya. Walaupun nggak kena denda, nggak kena dam, ya, illa bil itlab tuh. Wala yajibul jaza'u fiha illa bil itlab, ya. Nggak kena denda sih kalau kita misalnya kita ngelihat burung kayaknya gemes banget nih, karena burung semuanya sama semua, burung dara. Apa kalau di sini bilang apa Megan tuh warna apa tuh? Saya dengar aja, saya juga nggak ngerti burung. Bulunya sama semua ribuan burung tuh rata-rata sama bulunya semua. Nah, kita gemes banget, apalagi kalau ibu-ibu, udah orang yang tukang apa tuh ya, tukang main selfie-selfiean, udah beli jagung 5 real tuh, plastik sebarin, tadi foto dah sama burung. Nah, yang penting jangan ganggu terbangnya burung, gitu aja. Walaupun ya nggak kena denda kecuali kita pukul pas bulunya rontok, nah baru tuh kena. Kenapa? Wala yajibu
al jaza'u illa bil itlaq. Enggak kena balasan, enggak kena hukuman kecuali rusak. Gitu ya, kecuali bulunya burung rusak. Ya, makanya jangan ditangkap. Udah lihat-lihat aja, gemes-gemes aja boleh, burung terbang kita gitu. Udah, jangan diganggu. Itu namanya at-ta'arrud li syai'in min suyudil barri al-wahsyiyati al-maqulah. Walau kharija ardil haram, sekalipun bukan di tanah haram, di tanah halal. Misalnya kita udah keluar dari tanah haram nih, kita ke Taif, jalan-jalan, jangan juga. Jangan, kenapa? Karena di saat ibadah haji, ya itu selama 40 hari itu bukan yang larangan-larangan tadi itu enggak semuanya dilarang ya. Jima boleh. Ya, ini maksudnya berburu, jangan. Selama 40 hari di sana, kita jangan melakukan sesuatu yang menyakitkan hewan buruan yang di darat, walaupun dia boleh dimakan, jangan diganggu. Udah biarin aja. Ya, sekedar kita lihat, ya, kita lihat aja. Tapi saya selama di sana belum pernah lihat ayam. Burung aja. Kalau kambing sih banyak, ya kambing banyak. Kalau kita dari Mekah Madinah atau Madinah Mekah, itu kiri kanan ada kambing, ada onta ya yang dilepas di padang pasir itu ada. Tapi kalau ayam kayaknya saya belum lihat. Sama kali ya, ayam Arab sama ayam Indonesia sama ya. Tadi saya pikir kucing Arab sama kucing Indonesia gede-gede, kali kucing Arab bongsor-bongsor. Nggak taunya sama. Sama juga gitu. Bunyinya juga sama, meong juga sama. Iya. Walau ma'anisian sekalipun lupa. Saking gemesnya lupa sama burung, tabok tuh burung. Kena tuh. Ya, yang penting jangan rusak. Kalau rusak berarti bulunya rontok, berarti ngerusak dia. Itu kena. Wa tajibu al-mumasalatu fi domaniha, apalagi sampai burung itu mati. Nah, maka kita harus ganti yang sama. Kan susah nyari burung lagi yang sama. Siapa yang jual burung di sono? Paling kita hitung harganya. Harga burung di sana berapa? Nah, itu dari situ duitnya baru kita infakin, sedekahin buat orang-orang fakir ya, tukang-tukang sapu lah rata-rata. Karena kita nyari orang fakir di sana, siapa ya kalau bukan tukang sapu yang tukang sapu. Bisa jadi tukang sapu di situ aja dia miskin. Di kampungnya kaya. Ya, kayak kita di sini pengemis-pengemis di sini aja yang miskin. Coba di Cirebon, pulang Cirebon dia. Rumahnya tingkat-tingkat semua. Ya, di Bakri itu dekat rumah saya ada ibu-ibu yang kerjanya setiap hari pokoknya minta duit 2.000. Wah, kalau dia cerita apa? Rumahnya tingkat di Cirebon. Saya bilang, kenapa masih habis nggak ada kerjaan? Nggak ada kerjaan gitu. Kalau pulang kampung gue bawa duit banyak tuh. 2.000 kali berapa orang? Coba diri di tempat itu aja lampu merah coba. Ya, lampu merah berapa menit tuh? Ya, di 2.000. Wah, sehari bisa dapat 200.000. Itu kita aja kerja belum tentu dapat segitu sehari. Dia dapat tuh. Ya, udah gitu makanan juga boleh dikasih orang kan, kagak dia beli. Ya. Nah, gitu. Nah, kemudian wa yahrumu alal halal. Nah, haram bagi orang yang tidak melakukan ihram. Ya, itu ya. Orang yang enggak ihram berarti kan dia dalam keadaan halal. Halal apa? Halal pakai minyak wangi, halal motong rambut, halal pakai minyak gunting kuku kan halal tuh. Tapi soidu harami Makkah wal Madinah. Nggak boleh berburu binatang-binatang yang ada di Mekah dan Madinah, nggak boleh. Itu tadi tuh ya, masuk nyambung yang di atas. Jadi artinya walaupun dia tidak melakukan kegiatan haji dan umroh, saat dalam kondisi dia tidak ihram, tetap dia tidak boleh berburu binatang yang ada di tanah Mekah dan Madinah. Ya, bukan cuman burung aja. Ayam, kambing kayak nggak boleh kita buru. Ya, termasuk wajib taib, angsanya juga nggak boleh, sawang, bebek itu ya. Oh, misalnya kita kalau haji umroh itu kan suka ada apa ya? Ada bonusnya ke taib misalnya. Bonus ke taib, padahal capek itu ke taib. Ya, ke taib capek, dia kayak puncak modelnya. Ya, dari Mekah itu 3 jam.
3 jam ke sana kan lumayan. Jalanannya modelnya kayak puncak. Di sana cuma ngelihat masjid doang. Masjid siapa? Masjid Ibnu Abbas. Masjid paman Nabi, ya Ibnu Abbas. Udah masuk masjid Ibnu Abbas, udah mau ngapain lagi udah. Cuman orang pada ribut, ya. Wah, bonusnya tur ke Taif padahal capek. Ntar habis pulang udah pada tepar, udah kecapean. Jalan 3 jam, pulang 3 jam. Lumayan capek gitu ya. Nah, tapi ya namanya ya orang yang belum pernah kan kepengen, oh dong jalan-jalan dong gitu ya. Nah, wa kadza syajaruha mutlaqan wa nabatuha alladzi min sya'nihi ayyam buta binafsih. Nah, bukan cuma binatangnya aja. Ya. Motong-motong pohonan atau tumbuh-tumbuhan yang ada ya di tanah haram Mekah dan Madinah itu juga nggak boleh. Jangan sembarangan main potek. Ya, wah ini cakep nih kembang nih bunga potek, nggak boleh tuh. Ya, nggak boleh. Walaupun wala jazaa, nggak kena hukuman, nggak kena balasan. Kenapa? Karena saat dia dalam kondisi tidak ihram. Ya, kondisinya kan dia bukan sedang ihram, bukan sedang umroh, biasa bebas jalan-jalan gitu. Kecuali dalam keadaan dia umroh haji baru tuh kena gitu ya. Nah, jadi nggak wajib wala li syai'in min dzalika. Ya, kecuali pada saat illa fi harami Makkah khosotan, kecuali saat dia melaksanakan haji dan umroh. Ya, nah, kita nih besok misalnya mau umroh. Nah, itu pada saat kita udah niat udah pakai kain ihram itu larangan-larangan berlaku. Larangan-larangan berlaku. Tapi setelah selesai tahallul, cukur rambut, nah udah larangan-larangan itu sudah nggak berlaku lagi. Kecuali yang masih berlaku apa? Motong pohonan, tumbuh-tumbuhan, sama berburu binatang-binatang yang dihalalkan itu tetap nggak boleh. Mau di mana aja nggak boleh. Ya, nah, saat umroh, saat haji atau di luar ibadah haji tetap nggak boleh gitu. Ya, sampai sini mau ditanya, silakan. Nah, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ya sedikit yang kita baca bermanfaat buat kita semua. Mari kita doakan saudara-saudara kita, jamaah kita, keluarga kita yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, terutama Bapak Haji Erik Saputra beserta istri dan keluarganya yang lain, juga Pak Haji Iyas dengan keluarganya dan jamaah-jamaah yang lain ya yang ada di Setiabudi yang insya Allah tanggal 1 Juni akan dilepas di Kecamatan Setiabudi. Kurang lebih ada 31 orang dari Setiabudi ya. Mudah-mudahan mereka semua diberi keselamatan, kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, pergi dan pulangnya selamat, membawa haji dan hajjah mabrurah ya. Dan buat kita semua yang sudah pernah atau yang belum pernah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan pada kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah di waktu-waktu yang lain nanti. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana bijahin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil ilmin nafi' wal rizqil halal. Warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.